Halo, selamat malam. Baiklah, perkenalkan nama saya Armi Kolois. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran biologi. Profil desa, legenda dan sejarah pembangunan desa Limus Dulun. Pada umumnya, penulisan dan pembelajaran sejarah suatu objek bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada masa lampau dan sebagai pedoman baik orientasi wawasan ataupun perilaku di masa yang akan datang. Khususnya dalam hal ini, ulasan singkat sejarah desa Limus Dulun dibuat untuk dapat diketahui oleh generasi-generasi penerus desa Limus Dulun, sehingga mengetahui asal-usul Yakiadu atau nenek moyang dalam kaitannya dengan rencana pembangunan jangka menengah desa. Penulisan sejarah suatu wadah pihak-pihak luar baik pemerintah dan instansi terkait untuk mengenal desa Limus Dulun dan masyarakatnya yang lebih dekat. Secara singkat, dalam profil desa ini dapat digambarkan bahwa masyarakat desa Limus Dulun secara historis berasal dari satu rumpun nenek moyang garis keturunan yang awalnya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan pada akhirnya mendiami suatu kampung yang saat ini dinamakan desa Limus Dulun, atau kata lainnya Tanah Poro. Asal kata Tanah Poro yaitu manik yang gunanya untuk memulihkan orang kerasukan roh yang sangat berbahaya. Jadi Tanah Poro artinya tanah yang berbentuk butiran-butiran seperti manik-manik yang berwarna merah kecoklatan. Lahir dan terbentuknya desa Limus Dulun menurut sejarah Aki Ambir sebagai berikut. Pada suatu masa di desa Seputuk ditimpa wabah penyakit yang menurut masyarakat diakibatkan oleh roh jahat dan ganas yang menyebabkan masyarakat banyak yang meninggal dunia dalam suatu hari mencapai 7 sampai 10 orang, baik yang dewasa maupun anak-anak. Menurut para tutua, roh tersebut merupakan roh-roh yang dibunuh pada masa ngayau atau perang suku pada masa lalu. Melihat hal tersebut, Aki Ambir dan keponakannya Aki Yujek mencari tempat pindah dengan naik perahu menelusuri suatu sungai Seputuk dan sungai Sesayap, sehingga mereka sampai di suatu tempat yang menurut mereka baik untuk dijadikan tempat tinggal sesuai kepio atau firasat. Kemudian Aki Ambir dan keponakannya Aki Yujek membuat pondok atau gubuk dan menetap di sana. Pada tahun 1940, sambil berkebun ubi kayu yang letaknya sekarang ini di rumah pastor depan kantor PLN Tidengpale. Setelah itu Aki Ambir dan keponakannya Aki Yujek kembali ke Seputuk menjemput keluarganya yang masih tinggal di desa untuk bergabung membuat perkampungan di tempat mereka berkebun dan berladang pada tahun 1940. Adapun nama-nama keluarga yang dijemput Aki Ambir adalah Aki Yaling dan keluarga, Aki Yulot dan keluarga, Aki Ingoy dan keluarga, Aki Yumbang dan keluarga, Aki Yalun dan keluarga. Setelah mereka berkumpul, mereka membangun sebuah rumah panjang sebanyak 6 lamin yang terdiri dari 6 kepala keluarga. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1942, sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Jepang masuk di daerah sekitar mereka, tepatnya sekarang di desa Tidengpale, membuat proyek kayu lok merah terusik. Aki Ambir mengajak keluarga bergeser ke hulu dengan mendirikan sebuah rumah adat yang lebih besar dari yang mereka buat pertama kali. Pada saat itu pemerintahan yang ada hanya Wedana yang kedudukannya di Sepala atau sekarang dinamakan Sesayap Ilir.
Adapun pencarian mereka, Aki Ambir dan keluarga besarnya selain bercocok tanam, mereka berburu dan menangkap ikan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, barulah ada pemerintahan kecamatan yang berkedudukan di Sesayap atau Sesayap, yang berkedudukan di Sepala atau Sesayap. Dan pada saat itu juga tempat nama Limbus Dulun yang tempat Aki Ambir dan keluarganya dijadikan desa dengan nama Limbus Dulun, yang artinya air berputar atau pusaran air dari Sungai Sedulun. Menurut cerita para tetua, putaran air itu mencapai 200 meter persegi. Berdirinya desa Limbus Dulun disahkan oleh Bapak Camat Sepala, yaitu Bapak Tehol, dan desa Limbus Dulun dipimpin oleh Aki Ambir sebagai kepala desa yang pertama pada tahun 1945 sampai tahun 1970. Di dalamnya kepemimpinan Aki Ambir, mereka berusaha mengembangkan desa dengan swadaya masyarakat seperti membuka tempat pemukiman penduduk dengan meminta bantuan perusahaan, sekalipun mereka membayar dengan harta benda yang mereka miliki. Khususnya Aki Ambir, di dalam kepemimpinan Aki Ambir, desa Limbus Dulun berkembang pesat, terlihat dari banyaknya rumah-rumah penduduk yang didirikan rumah satu-satu, yang artinya satu kepala keluarga satu rumah. Pada masa kepemimpinan Aki Ambir juga masuklah para mision atau pengembara Injil dan berdiri gereja di desa Limbus Dulun. Setelah habis masa kepemimpinan Aki Ambir digantikan dengan Bapak Yubu dari tahun 1970 sampai 1975. Sekian sejarah berdirinya desa Limbus Dulun, dari pertama berdiri sampai habis masa jabatan Aki Ambir sebagai kepala desa pendiri desa Limbus Dulun. Untuk sejarah kepemimpinan desa Limbus Dulun, yang pertama itu ada periode nama kepala desa masa bakti. Yang pertama ada Aki Ambir dari 1945 sampai 1970, Bapak Yubu dari 1970 sampai 1975, Bapak Ingkop dari 1975 sampai 1989, ada Bapak Mawar dari tahun 1989 sampai 1999, dan ada Bapak Daniel Bosco dari 1999 sampai 2007, dan ada Bapak Samuel dari 2007 sampai 2014, dan ada Bapak Yagung dari 2014 sampai 2020. Baiklah, sekian dari presentasi biologi saya. Sekian dan terima kasih.